Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul distribusi toksikan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri Ahmad Prayogi, yang kedua Alifa Salsabila, yang ketiga Carla Afifah Aida Erlan, yang keempat Elvina Salsabila Putri, yang kelima Naira Okvinasya Putri, yang keenam Rahmatul Aziza, dan yang ketujuh Fiona Mayori Martiani. Baik, definisi distribusi toksikan adalah proses perpindahan racun dari darah ke suatu tempat di dalam tubuh. Distribusi xenobiotika di dalam tubuh umumnya melalui proses transport yang dikelompokkan ke dalam proses utama, yaitu yang pertama konveksi, transport xenobiotika bersama aliran darah. Yang kedua, transmembran, transport xenobiotika melewati membran biologis. Faktor tercampurnya xenobiotika di darah dan laju aliran darah ditentukan oleh faktor psikologi, sedangkan laju transport transmembran umumnya ditentukan oleh faktor sifat psikokimia xenobiotika. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Carla. Kepada Carla dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang distribusi toksikan, di mana rekan saya sebelumnya telah menyinggung apa itu distribusi toksikan. Nah, selanjutnya, jika suatu zat kimia memasuki darah, ia akan didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke tiap-tiap organ tubuh berhubungan dengan aliran darah di alat tersebut. Mudah tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran sel, serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia itu. Selanjutnya, di dalam distribusi toksikan ada yang namanya distribusi xenobiotika di dalam tubuh manusia. Nah, umumnya melalui proses transport, yang mana dapat dikelompokkan ke dalam dua proses utama, yaitu yang pertama itu konveksi, ketika transfer xenobiotika bersama aliran darah. Dan yang kedua itu adalah transmembran ketika transfer xenobiotika melewati membran biologis. Nah, selanjutnya itu adalah distribusi suatu xenobiotika di dalam tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ada tercampurnya xenobiotika di dalam darah. Yang kedua itu ada laju aliran darah. Nah, yang ketiga itu ada laju transport transmembran. Sekian presentasi saya tentang distribusi toksikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi toksikan. Distribusi toksikan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sawar dan yang kedua yaitu pengikatan dan penyimpanan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang sawar. Sawar terdiri dari tiga, yang A yaitu sawar dari darah ke otak. Terletak di dinding kapiler, di sana sel endotelial kapiler bertaut rapat sehingga hanya sedikit atau tidak ada pori-pori di antara sel-sel itu. Jadi toksikan harus melewati endotelium kapiler itu sendiri. Tiadanya vesikel dalam sel-sel ini menyebabkan kemampuan transportnya lebih rendah lagi. Akhirnya kadar protein cairan interstisial otak rendah, berbeda dengan kadarnya dalam organ-organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, mekanisme transport toksikan dari darah ke otak bukan melalui pengikatan protein. Dengan demikian, penetrasi toksikan ke dalam otak bergantung pada daya larut lipidnya. Selanjutnya, yang B ada sawar plasenta. Sawar plasenta ternyata dapat menghalangi transport toksikan ke janin, sehingga sampai batas tertentu dapat melindungi si janin. Selanjutnya yang C ada sawar lain. Sawar lain ini terdapat dalam alat-alat tubuh seperti mata dan testis. Selain itu, eritrosit ternyata mempunyai peran khusus dalam distribusi toksikan tertentu. Misalnya membrannya bertindak sebagai sawar terhadap penetrasi senyawa merkuri anorganik, tetapi tidak terhadap alkil merkuri.
Sitoplasma eritrosit mempunyai afinitas terhadap senyawa alkil merkuri. Karena faktor-faktor ini, kadar senyawa merkuri anorganik dalam eritrosit hanya sekitar setengah dari kadarnya dalam plasma, sementara kadar metil merkuri dalam eritrosit sekitar 10 kali kadarnya dalam plasma. Selanjutnya ada peningkatan dan penyimpanan. Pengikatan suatu zat kimia dalam jaringan dapat menyebabkan lebih tingginya kadar dalam jaringan itu. Ada dua jenis ikatan yang utama, yaitu ikatan kovalen dan non-kovalen. Nah, yang pertama itu ada protein plasma. Protein plasma ini dapat mengikat komponen fisiologik normal dalam tubuh di samping banyak senyawa asing lainnya. Sebagian besar senyawa asing ini terikat pada albumin dan karena itu tidak dengan segera tersedia untuk distribusi ke ruangan ekstravaskular. Selanjutnya ada hati dan ginjal. Memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mengikat zat-zat kimia. Ciri-ciri ini mungkin berhubungan dengan fungsi metabolik dan ekstratorik. Nah, selanjutnya ada jaringan lemak. Merupakan metode atau depot penyimpanan yang penting bagi zat yang larut dalam lipid, misalnya DDT, dieldrin, dan PCB. Yang terakhir itu ada tulang. Merupakan tempat penimbunan utama untuk toksikan fluorida, timbal, dan strontium. Penimbunan ini terjadi dengan cara penjerapan silang antara toksikan dalam cairan. Baik, selanjutnya metabolisme toksikan. Ada beberapa metabolisme toksikan. Yang pertama, di dalam tubuh, zat kimia toksik memungkinkan mengalami perubahan bentuk struktur molekul melalui mekanisme reaksi tertentu. Yang kedua, perubahan bentuk struktur tersebut akan mengakibatkan perubahan sifat fisika kimia pada zat induk. Yang ketiga, perubahan bentuk yang disebut adalah metabolit, memiliki sifat fisika kimia yang berbeda dengan zat induk. Selanjutnya yang keempat, akibat perubahan sifat fisika kimia tersebut menyebabkan metabolit memiliki kelarutan dalam air atau lipid, aktivitas dengan jaringan atau tempat aksi. Yang kelima, hasil bersih sebagai perubahan biokimia tersebut ialah perubahan ketoksikan zat induk, sehingga respon toksik makhluk hidup terhadap racun juga akan berubah. Selanjutnya, pada metabolisme toksikan dalam tubuh manusia harus diperhatikan beberapa faktor seperti di bawah ini. Yang pertama, adanya bahan toksik atau bahan toksikan. Yang kedua, pemakaian bahan toksik atau bahan toksikan. Yang ketiga, selektivitas bahan toksik atau bahan toksikan. Selanjutnya itu ada tempat metabolisme, yaitu ada hati, ginjal, paru-paru, usus, kulit, dan tesis. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi metabolisme toksikan. Seperti yang telah dikenal, metabolisme senyawa lain atau juga disebut dengan xenobiotika diawali dengan masuknya suatu zat tertentu ke dalam sel, di mana terdapat sistem enzim yang dapat mengkatalisir perubahan hayati senyawa tersebut. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor farmakologi, di mana faktor farmakologi ini banyak kaitannya dengan masalah. Bagaimana juga demi mempertahankan hidup dan kehidupan manusia tak lepas dari namanya makanan. Ternyata tak semua makanan itu bebas dari kimia toksik atau xenobiotika toksik. Makanan yang setiap hari kita konsumsi oleh manusia mungkin mengandung induktor ataupun inhibitor, di mana induktor yaitu senyawa kimia yang dapat mempercepat kerja dari enzim metabolisme, sedangkan inhibitor yaitu senyawa kimia yang dapat memperlambat atau menghambat kerja dari enzim metabolisme. Dengan demikian mungkin dapat meningkatkan ketoksikan obat atau xenobiotika lain yang masuk ke dalam tubuh. Obat yang sedang digunakan oleh seorang penderita atau pasien mungkin merupakan induktor atau inhibitor enzim pemetabolisme xenobiotika. Dengan demikian, mungkin juga dapat meningkatkan ketoksikan xenobiotika yang ada dalam makanan yang dikonsumsi oleh si penderita. Contohnya saja, ada beberapa obat tertentu yang dikonsumsi sebelum makan, karena efek
farmakologinya, ketika obat tersebut diminum sesudah makan, maka dia akan bereaksi dengan makanan yang ada di lambung. Entah itu makanannya berperan sebagai induktor atau inhibitor. Bisa saja obatnya yang berperan sebagai induktor atau inhibitor. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor patologi, di mana faktor patologi ini berkaitan dengan kondisi dan jenis penyakit. Merupakan faktor penting dalam menentukan keefektifan metabolisme xenobiotika. Kondisi penyakit dikaitkan dengan keparahan jenis penyakit tertentu. Faktor patologi ini tentunya berkaitan erat dengan ragam penyakit yang dapat mengurangi aliran darah ke tempat metabolisme, seperti komplikasi jantung, shock, hipotensi, atau yang berpengaruh langsung terhadap jaringan atau fungsi organ tempat metabolisme. Kemudian faktor terakhir itu ada faktor susunan makanan dan lingkungan. Faktor susunan makanan dan lingkungan telah lama dikenal sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi keefektifan metabolisme xenobiotika, terutama obat. Seperti yang telah diketahui, tubuh dapat terpelani baik secara sengaja dengan senyawa yang ditelan sebagai makanan, alkohol atau asap rokok, maupun tidak sengaja dengan senyawa yang tertelan sebagai air, pencemar air, dan makanan, atau melalui pencemar udara. Dalam bahasan ini, kelompok senyawa yang secara sengaja memejani tubuh diacu sebagai faktor susunan makanan atau dietary factor. Sedangkan kelompok senyawa yang tidak sengaja memejani tubuh disebut sebagai faktor lingkungan. Baiklah, kesimpulan, dalam distribusi toksikan, setelah suatu zat kimia memasuki darah, ia didistribusi dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke tiap-tiap organ tubuh berhubungan dengan aliran darah di alat tersebut. Mudah tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran sel, serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia itu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.